Ya, untuk tambahan, tadi kan kita sudah dapat hubungan antara V efektif, V yang terbaca oleh voltmeter, dengan V max. V max itu adalah tegangan maksimum yang terbaca oleh osiloskop. Kita juga bisa mengukur I atau arus menggunakan ampermeter. Yang terbaca itu namanya I efektif. Juga bisa kita mengukur I yang dihasilkan osiloskop, maka bentuknya akan grafik sinus lagi juga. Lah hubungannya adalah I pada osiloskop gitu. Ada I max, ada I nol. Hubungannya adalah I efektif sama dengan I maksimum per akar 2 gitu ya. Sama, hampir mirip. Selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana pembacaan osiloskop pada resistor. Resistor ketika saya hubungkan dengan osiloskop, ini saya hubungkan, maka ketika saya mengukur tegangan, bentuk grafik tegangan yang dihasilkan adalah seperti ini, yang warnanya putih ini. Gelombang sinus gitu, tanpa sudut awal atau sudut fase awal tidak ada. Kalau ada sudut fase awal itu maksudnya begini nih bentuknya. Misalkan nih, ini pertama kayak gitu tuh. Pertama puncak dulu, ini berarti sudut fase awalnya itu 90 derajat. Kalau misalkan awalnya dari bawah, berarti sudut fasenya adalah min 90 derajat gitu ya. Kemudian kalau misalkan resistor ini saya hubungkan dengan osiloskop tapi untuk mengukur arus. Kalau untuk mengukur ternyata arus yang dihasilkan itu juga sama, hampir mirip dengan tegangan. Kurva sinus tanpa sudut fase awal. Jadi kalau digabungkan antara I dengan tegangan yang terbaca pada osiloskop, bentuknya nanti akan sefase. Jadi kalau puncak sama-sama puncak itu sama-sama maksimum, baik I maupun V. Kalau dia I-nya bernilai 0, ternyata V-nya juga bernilai 0. Kalau digambarkan dalam bentuk fasor, fasor itu adalah fase vektor. Fase vektor. Fase itu menyatakan adalah sudut awalnya berapa. Sudut awal. Jadi kalau misalkan ini sudut awalnya 0, berarti ya ke arah sana, karena sudut awalnya 0. Kalau misalkan seperti ini nih, sudut awalnya kan 90, berarti arah fasornya itu ke atas. Gitu ya. Ini misalkan tegangan, berarti V-nya itu arahnya ke atas. Kalau misalkan ini kan sudut fase awalnya kan min 90, kalau digambar berarti arahnya ke bawah gitu ya, sudut fasenya ke bawah V-nya. Oke, nah kalau dituliskan dalam bentuk persamaan, maka I atau arus pada resistor itu I max sin omega T tanpa sudut fase awal. Kemudian V, tegangan pada resistor sama dengan V max sin omega T. Lah, karena keduanya itu tanpa sudut fase awal, maka tegangan dan arus dinamakan sefase. Juga berlaku juga persamaan dulu yang hukum Ohm, V sama dengan I kali R, I-nya itu arus, R-nya itu hambatan, V-nya itu tegangan. Kemudian untuk menghitung daya, karena ini menggunakan arus AC, maka I-nya ini, karena kan I-nya kan dalam bentuk fungsi sinus, maka I-nya adalah I kuadrat kali R, I-nya itu ya ini tadi, I yang dalam bentuk fungsi sinus tadi. Kalau dikuadratin berarti kan I kuadrat max sin kuadrat omega T. Dituliskan di sini, I kuadrat, I max kuadrat R sin kuadrat omega T. Tetapi kalau pengen mencari I rata-rata, ini daya rata-rata, ini daya rata-rata. Saya tulis nih, daya rata-rata. Maka yang dipakai I-nya ini I efektif. Yang dipakai I-nya itu I efektif. I efektif berapa? I maksimum per akar 2. Jadi kalau dimasukkan di sini nanti P rata-ratanya, daya rata-ratanya sama dengan ini ya. Berarti I maksimum kuadrat per 2 dikali R. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini tambahan terhadap fasor, materi fasor. Jadi fasor sekali lagi ini fase vektor. Cara menggambarkannya adalah seperti ini. Misalkan nih I pada A sama dengan I max sin omega T. Kemudian I pada B, I max sin omega T plus 90. Nah, ini 90 itu namanya sudut fase awal. Kalau digambar grafik, ini kan langsung saja kayak gini, karena tidak ada sudut fase awal. Tapi kalau misalkan plus 90, maka dia maksimum dulu. Gitu ya.
Kalau ini ada min 90, berarti sudut fase awalnya ke bawah dulu gitu ya. Seperti ini, tadi sudah saya singgung. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk fasor, maka I-nya A, karena sudut fasenya 0, sudut fase awalnya 0, arahnya ke sana. Ini kan sudutnya 0 derajat. Kalau yang IB ini kan plus 90, berarti ini sudutnya 90 derajat fasenya ke atas, IB. IC yang min 90 derajat arahnya ke bawah. Tadi sudah saya singgung. Nah, ini ada soal-soal bisa dikerjain.